Mengawali pekan pertama di bulan Januari 2023, KPK melalui Direktorat Monitoring menyampaikan hasil kajian pemetaan layanan pertanahan tahun 2022 kepada Menteri ATR BPN dan jajarannya di Jakarta. KPK mendapati fakta bahwa pelayanan pertanahan bagi masyarakat umum masih terkesan sulit sehingga sebagian besar memilih menggunakan kuasa. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan, kajian ini mencatat sebanyak 65% pengguna dari semua jenis layanan menggunakan kuasa, baik dari pejabat pembuat akta tanah atau PPAT atau mitra. Sementara itu, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto mengucapkan terima kasih kepada KPK karena telah melakukan kajian layanan pertanahan. Menurutnya, hasil kajian ini akan dijadikan landasan untuk melakukan upaya perbaikan ke depannya. BK ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. Tersangka BK merupakan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri. Penanganan perkara ini menjadi wujud komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi pada 5 fokus area, yakni mencakup korupsi terkait sumber daya alam, sektor usaha, politik, pelayanan publik, serta korupsi pada penegakan hukum. Survei penilaian integritas tahun 2022 menunjukkan bahwa salah satu titik rawan korupsi tertinggi adalah pada indikator pengadaan barang atau jasa yang dilakukan di instansi atau lembaga pemerintah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam kegiatan audiensi bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP yang digelar di Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan ini, Ketua LKPP Hendrar Prihadi juga menyampaikan laporan terkait PP nomor 2 tahun 2022 yang meminta LKPP membuat kebijakan yang transparan sehingga potensi korupsi dapat dihilangkan. Kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK bertajuk Pengelolaan Keuangan Haji tahun 2019 memotret beberapa pos titik rawan korupsi pada penyelenggaraan haji di Indonesia. Dalam audiensi bersama Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH di Gedung Merah Putih, disampaikan adanya temuan permasalahan, yakni penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tidak sesuai ketentuan dan berpotensi menggerus dana pokok setoran jemaah. Oleh karena itu, Ketua KPK Firly Bahuri mengingatkan BPKH untuk melakukan perbaikan sistem pembiayaan haji. Diperlukan efisiensi dengan memangkas hal-hal yang tidak diperlukan agar pembiayaan tidak membengkak. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengucapkan terima kasih kepada KPK karena melalui kajian ini pihaknya dapat mengetahui pos-pos yang harus diperbaiki. Meskipun begitu, BPKH berkomitmen untuk menjadi lembaga anti korupsi, di mana saat ini BPKH telah menggunakan whistleblowing system atau WBS. KPK menetapkan 2 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji pada proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Kedua tersangka tersebut yakni RL selaku pihak swasta atau Direktur PT TBP dan LE selaku Gubernur Papua periode 2013 sampai dengan 2018 dan 2018 sampai dengan 2023. Dalam perkara ini, RL diketahui mengikuti beberapa proyek pengadaan infrastruktur di pemerintah Provinsi Papua. RL diduga telah melakukan komunikasi, pertemuan, hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan dengan harapan bisa dimenangkan. Penanganan perkara di Papua sebagai komitmen KPK untuk mendorong kemajuan masyarakat Papua yang sejahtera dan bersih dari korupsi. Karena korupsi telah memberikan dampak buruk yang nyata bagi kondisi perekonomian dan sosial masyarakat. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Salam anti korupsi.